Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, dan dimanapun tempatnya selalu senantiasa sehat, iman, menyempatkan diri untuk menonton di channelnya Safwan Tawakal. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata yang judulnya adalah Istri Memandang Rendah Sang Suami. Dimulai dari bermodal uang 1 juta, istri mulai berjualan nasi bungkus. Dengan gigihnya dan tanpa rasa malu, si istri berkeliling untuk menawarkan dagangannya. Setiap bertemu dengan orang, ia selalu memberikan brosur yang ternyata hasilnya lumayan banyak, sehingga membuat sang istri menjadi begitu bahagia. Beberapa bulan kemudian, karena banyaknya pelanggan, membuat sang istri membuka garasi di rumahnya sebagai tempat berjualan. Namun hatinya mulai bertanya, ketika kesuksesan itu datang dalam hidupnya, ia sebenarnya kesal saat mau memulai usaha di bidang makanan. Namun karena paksaan suami, ia pun melakukannya juga. Alasan suami melarangnya untuk bekerja di kantoran, karena kerja di kantoran itu saat ini rentan hubungan rumah tangganya, karena mereka baru menikah beberapa tahun. Jadi dan khawatir suami itu karena nanti kalau misalnya memiliki anak, kemudian mereka berdua menjadi orang yang berkarir, akan menjaga anak di rumah siapa? Apakah ia anak dijaga oleh seorang pembantu atau keluarga? Lalu di mana kasih sayang cinta orang tua kepada anak? Nah, itulah yang ada dalam pikiran suami, sehingga melarang istri untuk bekerja di kantoran. Namun setelah itu istri menerima, walaupun ia tidak menerima ucapan dari suaminya. Sangatlah rentan dengan permasalahan klasik. Teringatnya dengan ucapan suami yang memintanya untuk bekerja di rumah itu merasa terkekang. Ia menyadarinya bahwa dia harus membangun usahanya walaupun dari rumah. Si istri yang sudah mulai kesal dengan perilaku sang suami, sang istri mulai membuat perhitungan. Karirnya yang sudah terhambat dijadikan sebagai motif pembuktian bahwa dengan bekerja di rumah pun ia dapat sukses, bahkan bisa lebih sukses daripada penghasilan suaminya. Dan hal itu benar-benar menjadi kenyataan. Nah, keberhasilan yang ia terima dengan berjualan membuat sang istri menjadi sombong dan lupa. Ia mulai merendahkan suaminya yang pendapatannya lebih kecil daripadanya. Konflik pun mulai terjadi setelah itu. Tidak ada hari tanpa bertengkar, dan bertengkar saat terjadi keributan sang istri selalu berkata kasar, kata-kata pelecehan, penghinaan, sehingga membuat sang suami menjadi sakit hati. Ia mulai berjanji bahwa apa yang dikatakan oleh istrinya itu adalah salah besar. Konflik keluarga pun terus berlanjut. Namun suatu ketika ada acara camp, kumpul-kumpul antar teman di sebuah tempat. Mereka berdua, si istri juga datang, suami datang, maka mereka bertemu. Kemudian dalam pentas tersebut mereka berdua maju ke depan, sama-sama menyampaikan aspirasi mereka dan menyampaikan keluhannya. Namun dari pihak camp menyatakan kepadanya bahwa apa yang menurutnya selama mereka berumah tangga itu sangatlah salah. Suami disalahkan dan istri pun juga disalahkan. Dalam hubungan rumah tangga itu kita harus tetap satu, tidak boleh berbeda pendapat dan tujuan. Karena tujuan dalam hubungan rumah tangga itu memang kita harus satu. Jadi sekarang bagaimana untuk menerima keadaan dari diri masing-masing, menyadari, menerima kekurangan dari suami dan menerima kekurangan istri,
mari fokus untuk menjadi satu. Apapun kegiatan, tujuan kita harus dengan cara yang bersama-sama, karena itu adalah merupakan kunci dari kesuksesan dan keberhasilan kita. Kemudian setelah selesai dari camp, pulang mereka berdua menjadi sadar. Ternyata apa yang ada dalam pikiran mereka itu adalah salah, sehingga mereka merubah prinsip mereka berdua. Yang awalnya si istri tidak menerima suaminya ikut kerjasama di bidang makanan itu, tidak mau membantu, tidak ingin suaminya terlibat, karena sebelumnya si suami telah melarang istri untuk kerja di kantoran. Nah sekarang setelah berhasil istri sukses, suami mau membantu, karena itu ya yang ada dalam pikiran istri. Tetapi setelah dari camp, istri menjadi sadar, memberikan kesempatan kepada suaminya untuk mengelola restoran tempat makan tersebut. Dan alhamdulillah hasilnya begitu bagus. Mereka berdua menjadi berkembang, sama-sama membangun usaha itu. Kemudian mereka berdua menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Ya, jadi itulah sepenggal cerita singkat yang diambil dari kisah nyata, bahwa apapun yang terjadi dalam hubungan rumah tangga itu, kita harus tetap bersatu bersama dengan istri dan suami, saling rukun. Karena kesuksesan yang ingin kita gapai tanpa bersatu dengan pasangan akan sulit juga untuk terwujud. Oleh karenanya, yang namanya orang sudah berumah tangga harus menerima keadaan apapun itu bentuknya, asalkan kita itu harus tetap berjuang, bersemangat, yakin, percaya bahwa mampu dan bisa melewati segala rintangan dan cobaan, yang akhirnya kitalah yang akan meraih kebahagiaan dan kesenangan, dan anak-anak cucu cicit kita yang selanjutnya. Jangan sedikit-sedikit ada masalah, berkelahi, ribut, istri tidak menerima suaminya, suami tidak menerima istrinya dalam keadaan kekurangan, untuk mencari yang lengkap tidak ada di dunia ini. Pasti setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.